Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suko Buddhanang upado Suka Saddhamma Desana Suka Sanggassa Samagi Samaganang Taposuko Te. Sangga yang mulia, para rama-ramani, bapak dan ibu, saudara-saudara segenap umat Buddha yang berbahagia. Hari Trisuci Waisak memperingati 3 kejadian luar biasa dalam kehidupan Buddha, yaitu peristiwa kelahiran 623 sebelum Masehi di Nepal, pencerahan 588 sebelum Masehi, dan kemangkatan 543 sebelum Masehi di India. 3 peristiwa suci itu terjadi pada hari yang sama dengan tahun yang berbeda, yaitu Hari Purnama Raya pada bulan Waisak. Moderasi beragama sangat tepat diterapkan di tengah-tengah kehidupan umat beragama dewasa ini agar memberi kesempatan bagi umat Buddha dan umat beragama lain untuk melaksanakan agamanya dengan aman, sehingga terbangunlah kedamaian hidup bersama antar umat beragama di Indonesia. Moderasi beragama menjadi kebutuhan untuk menemukan persamaan dalam perbedaan dan bukan mempertajam perbedaan dengan bersikap eksklusif. Moderasi beragama menjunjung nilai kemanusiaan dan menghadirkan keseimbangan pemahaman agama di dalam masyarakat. Nilai kemanusiaan terdapat pada penerapan cinta kasih dan kasih sayang dengan cara mengharapkan dan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kehidupan manusia yang bahagia. Kekerasan, ketakutan, penindasan, bahkan pembunuhan tidak mencerminkan penerapan cinta kasih dan kasih sayang. Sebaliknya, kekerasan dapat menimbulkan konflik, ketegangan, dan permusuhan sesama. Kekerasan bermula dari dorongan kebencian yang tak terkendali. Keseimbangan pemahaman agama memerlukan keluasaan wawasan berpikir sehingga mampu memahami agama sesuai dengan konteks, sejarah maupun
perkembangan zaman. Konteks sejarah akan menghargai agama sesuai dengan tradisi dan budaya pada saat itu. Sedangkan perkembangan zaman akan menghargai berbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan pada zamannya. Apakah aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan sains dan teknologi yang terus berkembang. Karena itu, keseimbangan menerapkan agama memerlukan landasan maknawi agama yang menjadi pedoman utama bagi umat beragama. Landasan maknawi agama diperoleh dari sejauh mana upaya umat beragama untuk memahami pandangan sendiri agamanya yang tertulis pada teks agama. Moderasi beragama sebagai jalan bijak, memadukan cinta kasih dan kasih sayang, serta pemahaman agama yang terbuka terhadap perkembangan kehidupan dewasa ini. Sehingga moderasi beragama dapat menjauhkan sikap ekstrim, bahkan pemikiran primordialisme dan intoleransi terhadap perbedaan. Moderasi beragama sebenarnya telah lama menjadi aspek penting dalam membangun peradaban manusia di tanah air sejak dahulu kala. Pada masa Kerajaan Mataram kuno, terdapat kehidupan beragama yang harmonis. Meskipun ada perbedaan keyakinan agama di tengah masyarakat. Raja Wangsa Sailendra membangun candi-candi Buddhis, sedangkan Raja Wangsa Sanjaya mendirikan banyak candi Hindu. Salah satu tempat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia, yaitu Candi Borobudur, candi Buddhis yang terbesar di dunia. Demikian dengan kisah pernikahan umat beda agama antara Raja Rakepikatan yang beragama Hindu mempersunting Ratu Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga yang beragama Buddha. Dengan dasar kecintaan kepada istrinya, Raja Rakepikatan mendirikan Cina Mandira, Candi Pelausan, terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang bercirikan Buddhis. Buddha mengajarkan kepada siswa-siswanya untuk mempraktikkan kehidupan berimbang dengan prinsip jalan tengah atau jalan madya. Prinsip jalan tengah menghindari dua cara hidup ekstrim atau berlebihan, yaitu mengikuti hasrat kesenangan indria dan mengikuti praktek menyiksa diri. Ibarat menarik sinar gitar terlalu kencang atau memasang terlalu kendor,
sama-sama tidak menghasilkan suara yang indah. Karena itu, tarikan atau pasanglah senar gitar sedang-sedang agar supaya menimbulkan suara merdu dan dapat didengarkan dengan nyaman. Demikian pula hidup ini jangan terlalu keras ataupun jangan terlalu lemah. Itulah moderasi hidup. Kedamaian hendaknya dibangun dari diri sendiri terlebih dahulu, kemudian diterapkan keluar diri. Kedamaian diri sendiri muncul karena telah berkurangnya bahkan lenyapnya kotoran pikiran seperti keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Saat batin masih dikuasai oleh kotoran, maka berbagai bentuk perilaku, kekerasan ekstrim, primordialisme, bahkan intoleransi akan tumbuh berkembang. Buddha berpesan bahwa para bijaksana terkendali perbuatan, ucapan, dan pikirannya. Sesungguhnya mereka itu benar-benar telah dapat menguasai dirinya. Pada kesempatan lain, Sang Buddha mengatakan kepada seseorang yang arif, tidak berbuat jahat demi kepentingan sendiri ataupun orang lain. Demikian pula, ia tidak menginginkan anak, kekayaan, pangkat, atau keberhasilan dengan cara tidak benar. Orang seperti itulah sebenarnya luhur, bijaksana, dan berbudi. Marilah kita bersama melakukan moderasi beragama dengan menerapkan cinta, kasih, dan kasih sayang, disertai pemahaman agama yang berimbang, agar supaya kotoran pikiran dapat dikurangi, bahkan dilenyapkan, sehingga terbangunlah kedamaian. Satu hal yang perlu diperhatikan baik kehidupan beragama adalah menjauhi sikap intoleransi yang merusak sendi-sendi persaudaraan antar umat beragama maupun bangsa. Sesuai amanat Bapak Presiden Joko Widodo pada saat ritual penyatuan tanah dan air ke dalam kendi Nusantara yang dilakukan di IKN Nusantara. Penyatuan tanah dan air melambangkan kerukunan, persatuan, dan kesatuan tanah air untuk tetap menjaga bangsa yang kokoh dalam persaudaraan, agar memiliki daya juang yang kuat untuk membangun peradaban baru demi kejayaan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi. Selamat Hari Tri Suci Waisak 2566 tahun 2022.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.